Setelah selesai berbicara, Tama berkata kepada Aaron Charles lagi, "Ngomong-ngomong, aku datang hari ini dan membawa ribuan penangkal racun. Penawar ini dapat sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuh kalian. Selain itu, aku telah mendengar apa yang kamu bicarakan dengan mereka di sebelah tadi. Meskipun keberaniannya terpuji, strateginya masih agak lemah. Kehancuran hanya masalah waktu sebelum Black Mamba datang dan membunuh kalian semua. Jika kalian melarikan diri dan mati, maka Black Mamba pasti akan membunuh kalian satu persatu. Tanpa meninggalkan masalah di masa depan, itu hanya masalah waktu. Hanya saja yang terakhir bertahan sedikit lebih lama dari yang pertama." Aaron Charles terdiam sesaat, menatap Tama, dan bertanya, "Kalau begitu saya berani bertanya, Anda membawa penawarnya hari ini. Kemarilah, bisakah Anda memberi kami pilihan ketiga?" Tentu saja, Tama memandangnya, mengangguk setuju, dan berkata dengan lantang, "Aku di sini hari ini, dan aku punya 3 hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah untuk mengontrol tuan utusan khusus dan utusan komisaris di sini tanpa pertumpahan darah. Seperti yang kamu lihat, aku telah mencapai ini." Setelah berbicara, Tama berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Untuk hal kedua, perlu dipatahkan Black Mamba tanpa disadari. Keluarkan semua racun dalam diri kalian semua, tetapi premisnya adalah tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri. Kalian harus tetap di sini untuk bekerja sama denganku, mendengarkan perintahku kapan saja, di mana saja. Hal ketiga, aku ingin kamu tetap di sini dan bekerja sama dengan Ki di dalam dan di luar setelah detoksifikasi, dan bersiap untuk pemusnahan sepenuhnya Black Mamba." Aaron Charles mengerutkan kening, dan segera berkata dengan wajah serius, "Karena Anda menjadi seorang musuh Black Mamba. Anda dan kami memiliki musuh bersama dan Anda adalah rekan seperjuangan kami. Anda bersedia untuk menghilangkan racun di tubuh kami, maka Anda adalah dermawan kami. Selama Anda tidak bisa lagi mengendalikan kami seperti Black Mamba, saya, Aaron Charles, hanya akan mengikuti jejak Anda." Tama berkata dengan tenang, "Karena aku membawa penawar yang dapat sepenuhnya menghilangkan racun di tubuhmu, aku tentu saja tidak akan menggunakan cara tidak senonoh untuk mengendalikanmu untuk bekerja. Bukan seperti yang dilakukan Black Mamba." Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Selain itu, aku tidak membutuhkan siapapun untuk hanya bekerja untukku. Yang aku butuhkan adalah kamu dan aku bekerja sama satu sama lain seperti rekan seperjuangan. Bersama-sama kita akan menghancurkan Black Mamba, dan aku berjanji kepadamu, setelah Black Mamba diberantas, kalian semua akan benar-benar bebas. Pada saat itu, kemana kalian pergi dan apa yang kalian lakukan adalah semua kebebasan kalian. Dan aku, Tama, tidak akan pernah membatasinya." Aaron Charles merasa sedikit gugup, bersemangat. Kata-kata Tama melepaskan 3 kejutan besar baginya. Kejutan pertama adalah bahwa mereka dapat sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh mereka, dan mereka tidak akan lagi terikat olehnya seumur hidup. Kejutan kedua adalah bahwa Tama dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membasmi Black Mamba. Awalnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Black Mamba. Dia merasa bahwa mengikuti Tama, ada kesempatan kesuksesan akan diperbesar tanpa batas. Adapun kejutan ketiga, itu adalah janji kebebasan Tama kepadanya. Inilah kunci untuk mengubah nasib tragis orang-orang ini selama ratusan tahun. Nenek moyang mereka semua merindukan kebebasan. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, banyak orang telah mengorbankan hidup mereka untuk menghancurkan Black Mamba, bahkan membunuh mereka sendiri. Tetapi tidak ada yang mendapatkan kebebasan dalam arti sebenarnya. Beberapa pengawal kavaleri dan keturunan, sarjana, mereka memang mendapatkan kebebasan relatif.
dengan bekerja seumur hidup mereka untuk perkumpulan Black Mamba. Namun, selama racun tidak dipahami selama sehari, kebebasan masih akan dikontrol dengan kuat oleh perkumpulan Black Mamba. Seekor burung dalam sangkar tidak memiliki kebebasan. Burung beo dengan rantai di pergelangan kakinya juga tidak memiliki kebebasan. Oleh karena itu, kebebasan bersyarat yang terakhir selalu dibenci oleh Aaron Charles. Jika diberi kesempatan, dia lebih suka bertarung sampai mati dengan Black Mamba. Bahkan jika dia mati pada akhirnya, itu akan menjadi kematian yang memang pantas. Namun, meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu betul bahwa jika dia dengan ceroboh menghadapi Black Mamba, dia pada akhirnya akan mati sia-sia. Hingga beberapa menit yang lalu, penawar Tama menyulut kepercayaan dirinya untuk bertarung sampai mati. Dan setelah Tama mengatakan tujuan sebenarnya, kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. Begitu dia memikirkannya, dia berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tulus, "Jika Tuan dapat menepati janjinya, saya, Aaron Charles, bersumpah atas nama semua leluhur, bahwa saya akan mengikuti Anda, sampai Black Mamba akan benar-benar menghilang dari dunia ini." Saat dia berkata, dia tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, "Tidak. Saya ingin mengikuti Tuan dan berdiri di atas pelana untuk Tuan sampai mati. Berikan kebebasan kepada anak dan cucu saya akan dapat tersenyum dan tidak menyesal dalam hidup ini." Tama mengangguk, berkata dengan tenang, "Aku pasti akan menepati janjiku. Tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk semua tentara yang berkorban mati dan penjaga kavaleri yang dikendalikan oleh Black Mamba. Saat perkumpulan Black Mamba menghilang, aku akan mengembalikan kebebasan semua tentara yang berkorban mati dan penjaga kavaleri." Janji Tama membuat hati Aaron Charles bergolak. Dia berlutut di tanah, menatap Tama dengan mata penuh gairah, dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tolong beritahu saya dengan jelas." Utusan komisaris dan tuan utusan khusus sudah di bawah kendaliku. Saat ini, kalian penjaga kavaleri adalah orang-orang dengan suara tertinggi di sini. Jadi aku ingin kamu bekerja sama denganku. Tangkap semua yang tersisa, Aaron Charles berkata dengan ekspresi terkejut. "Tuan, tolong maafkan saya karena berbicara blak-blakan. Para penjaga kavaleri telah juga berjuang untuk menerobos Black Mamba untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari kendali mereka. Sekarang, Tuan dapat memberi kita kesempatan sekali seumur hidup. Saya percaya bahwa semua penjaga kavaleri akan mengikuti di langkah Tuan. Patuhi perintah Tuan, dan keluarkan semua untuk mengalahkan Black Mamba." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Kamu berani, banyak akal dan memiliki tulang punggung. Tetapi tampaknya kamu tidak menghormati sifat manusia. Aku masih kurang memahami." Saat dia berbicara, Tama berkata dengan ekspresi tegas, "Kamu tidak tahu, barusan Komandan Panji Rasat telah memberitahuku situasi sebenarnya dari penawarnya, dan rencanamu kata demi kata. Daripada berperang melawan Black Mamba, atau melarikan diri ke ujung dunia, dia berharap untuk tetap berada di organisasi Black Mamba dan memanjat sepanjang jalan." Aaron Charles membelalakkan matanya dan berkata, "Tuan, apakah ini benar?" Tentu saja. Tama mengangguk, dan memberitahu Aaron Charles isi percakapan yang baru saja dia lakukan dengan kepala spanduk. Aaron Charles sangat marah ketika mendengar ini, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Orang terkutuk ini ingin mengkhianati seluruh kavaleri Guard. Aku harus membunuhnya sendiri." Tama berkata dengan ringan, "Tidak sedikit orang seperti dia di antara para penjaga pengawal kavaleri." Setelah jeda sebentar, Tama berkata lagi, "Menurut apa yang dia katakan,
setidaknya ada selusin orang yang bisa dia yakini. Mereka yang ambigu atau ragu-ragu untuk sementara tetapi akan memilih untuk mengkhianati pengawal kavaleri di saat kritis. Jangan diremehkan juga. Sekarang aku ingin kalian semua penjaga ksatria dan prajurit yang berkorban mati bersatu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa di permukaan, dan menjadi pisau baja yang dimasukkan ke bagian dalam Black Mamba. Namun, jika kamu ingin mencapai tujuan ini, kamu harus memastikan bahwa tidak ada pengkhianat di antara kalian. Kalau tidak, begitu seseorang mencoba melaporkan berita itu keluar, itu bisa membunuhmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.